hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada jemaat yang ada di kota-kota Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini kita akan memasuki last part daripada tema ketika Tuhan menjawab doa. Namun demikian, seperti biasanya saudaraku, sebelum kita memulai, perlu ada informasi buat saudara-saudara sekalian. Jadi saudaraku, setiap kali saudara ketika masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng. Karena pada saat saudara klik subscribe dan lonceng, ketika khotbah yang terbaru dirilis, secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk ibadah. Demikian informasi yang saya berikan saudara-saudara sekalian. Saudaraku, sebelum kita memulai, mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai 14. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Saudara, sebelum kita masuk pembahasan, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Tuhan Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran, supaya kebenaran boleh diberitakan dalam bahasa yang sederhana. Setiap umat yang mendengarkan, mereka boleh menerima kekuatan, menerima berkat, dan menerima perubahan hidup dengan kebenaran yang diberitakan. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran dengan baik dan benar, ke dalam bahasa yang sederhana, yang gampang dipahami oleh jemaat. Kami siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita sampai the last part daripada tema ketika Tuhan menjawab doa. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya masuk ke last part ini sebagai introduction, saya akan membuat resume untuk part 1, part 2, and part 3, saudaraku. Jadi sebagai suatu refresh your mind, saudaraku. Di part 1, kita bicara mengenai Tuhan menjawab doa, saudaraku. Di seri pertama, saudara sekalian, ketika kita bicara doa adalah suatu komunikasi dengan Tuhan. Doa itu tidak penting bagi Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu. Tuhan tahu masa lalu, Tuhan tahu masa sekarang, Tuhan tahu masa depan. Doa itu penting buat kita, karena kita tidak maha tahu, saudaraku. Kita terbatas. Kita perlu memahami kehendak Tuhan lewat doa kita dengan step by step, day by day, week by week, bahkan year by year untuk memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita, saudara-saudara sekalian. Fungsi doa, saudaraku, adalah untuk lebih memahami diri kita sendiri dan lebih memahami Tuhan. Fungsi doa adalah untuk menyelaraskan apa yang menjadi kehendak kita dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, saudaraku. Nah, di dalam seri kedua, saudaraku, kita belajar bahwa ketika kita dalam berdoa itu,
Tuhan bisa menjawab yes di seri pertama, Tuhan bisa menjawab wait di seri kedua, dan Tuhan bisa menjawab no di seri ketiga, saudara sekalian. Baik yes, wait maupun no punya kualitas kerohaniannya sendiri-sendiri, saudaraku. Ketika Tuhan menjawab yes dalam hidup kita, saudaraku, setiap orang Kristen harus memiliki pengalaman seperti itu. Karena itu adalah awal daripada suatu pertemuan rohani, pengenalan kepada Tuhan dan pengenalan kepada diri. Namun demikian, ketika kita hanya hidup seorang percaya, saudaraku, hanya tahu yes dari Tuhan aja, rohani kita tidak pernah bertumbuh lagi, saudaraku. Oleh sebab itu, ada cara Tuhan menjawab wait. Wait itu adalah tunggu, saudaraku. Penantian itu, tunggu itu adalah suatu sekolah kehidupan bagi orang percaya, saudaraku. Jadi menunggu itu belajar kesabaran. Menunggu itu belajar tentang pergumulan. Menunggu itu belajar untuk koreksi diri. Menunggu itu belajar untuk menyelaraskan apa yang Tuhan mau dengan yang kita mau, saudaraku. Penantian memang sesuatu yang membosankan, tapi justru itulah yang jadi pusat daripada pengenalan kita kepada Tuhan, kepada diri juga, dan suatu pertemuan rohani ada di itu, saudaraku. Kemudian ketika Tuhan menjawab no, saudara sekalian, no itu, saudaraku, menjadi suatu pelajaran yang sangat mahal. Karena ketika Tuhan menjawab no, sementara kita itu pengen, saudaraku, terjadi dalam diri kita itu struggle-nya luar biasa, saudaraku. Tapi ingat seri ketiga itu, secara alkitabiah, no dari Tuhan itu adalah demi kebaikan kita. Apapun resikonya, apapun tantangannya, saudara harus garis bawahi. No dari Tuhan itu, Tuhan bukan pihak yang harus dipersalahkan. No dari Tuhan tetap ujung-ujungnya adalah demi kebaikan kita. Sekalipun untuk saat ini kita tidak bisa mengerti mengapa no dari Tuhan terjadi pada kita. Atau suatu hari Tuhan ungkapkan kepada kita, atau selagi hidup dalam bumi, dalam dunia, saudaraku, kita tidak mengerti. Dan suatu hari ketika sampai di sorga, kita akan dimengertikan mengapa Tuhan say no untuk sesuatu dalam hidup kita yang kita anggap itu begitu penting, saudaraku. Jadi iman itu tidak hanya sampai di bumi, iman itu sampai di sorga, saudaraku. Jadi ada the next life dalam hidup kita yang mungkin di bumi ini jawabannya belum kita temukan dan belum memahami apa yang Tuhan mau, saudaraku. Itu menjadi mystery of God. Pada saat kita kembali ke surga, saudaraku, Tuhan akan singkapkan dan di situ kita akan memuji kebesaran Tuhan, saudara-saudara sekalian. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke seri keempat, last part ini, saudaraku. Last part ini, saudaraku, dengan ayat yang kita baca, saudara sekalian, tentang seorang kusta yang ketemu Tuhan Yesus. Orang kusta ini penuh kusta, saudaraku. Dia penuh kusta. Nah, ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, saudaraku, setelah dalam kerumunan orang banyak, dia tiba di situ, kemudian dia tersungkur dan dia berkata, Tuhan dapat mentahirkan aku kalau Tuhan mau, saudara sekalian. Tuhan dapat mentahirkan aku kalau Tuhan mau. Yesus menjawab, Yesus menjamah orang dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara-saudara sekalian, itu unik loh, saudaraku. Coba periksa di Alkitab. Ketika Yesus menyembuhkan, ketika Yesus menjawab yes kepada seorang, Yesus terlebih dahulu melakukan percakapan. Atau Yesus mengajar sesuatu. Tapi kenapa dengan si kusta ini, saudaraku, Yesus tidak berkata apa-apa lagi. Yesus menjamah dan langsung menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Apanya dari diri kusta itu, si kusta ini, saudaraku, yang membuat Yesus tertarik sekali sehingga Yesus langsung menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus langsung menjawab yes. Apanya, saudaraku? Mari kita perhatikan, saudaraku. Kusta ini tentu dia datang dari kotanya, kota orang kusta. Dia masuk ke kota itu dengan tantangan yang besar. Kalau ketahuan, dia bisa dirajam, saudaraku, diusir. Jadi dia menempuh bahaya, resiko, udah penuh kusta. Dia benar Yesus datang ke kota itu. Pada saat dia datang, dia tersungkur, saudaraku. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Waktu kita perhatikan kata itu teliti, kita kaget, saudaraku. Saya rasa tidak salah kalau si kusta ini berkata, Tuhan, saya sudah menempuh bahaya. Ini penuh kusta, Tuhan. Kalau engkau tidak sembuhkan aku pasti mati. Nggak mati pun akan dirajam orang sampai mati. Aku sudah menempuh bahaya segala resiko yang ada. Sekarang aku sudah ketemu Tuhan. Tolonglah saya. Sembuhkanlah saya. Saya rasa, saudaraku, dengan pertanyaan seperti itu, permintaan seperti itu,
si kusta tidak bisa dipersalahkan. Tapi justru bukan itu yang dia tanyakan, saudaraku. Bukan itu permintaannya. Dia masih tetap berkata, Tuhan, jika Tuhan mau. Kalau Tuhan mau, pasti sembuh dia. Kalau Tuhan tidak mau, berarti dia pulang ke surga, saudaraku. Tetap dalam hal yang paling urgent, masalah hidup matinya dia masih menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hebat ini orang, saudaraku. Hebat ini orang. Coba saudara simak perikop sederhana ini dengan berhubungan 3 seri yang ada ketika Tuhan menjawab. Saudara sinkronkan, saudaraku. Saudara melihat kebesaran di situ. Dia bukan teolog. Dia bukan tokoh besar kusta ini. Dia bukan ahli agama. Dia bukan pendeta besar, saudaraku. Tapi dalam hal yang paling urgent sekalipun, dia masih menghargai kebesaran Tuhan loh. Jika Tuhan mau. Sama seperti Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Bapa, jikalau engkau mau, singkirkan cawan pahit daripadaku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Yesus, peristiwa itu urgent, saudaraku. Urgent, krusial. Pengemis orang kusta ini, saudaraku, masalah kesehatan dia, hidup matinya, itu krusial. Tapi tetap dalam posisi, let thy will be done, saudaraku. Karena itulah, karena cara orang itu berminta seperti itu. Yesus adalah Allah, tahu segala hal, mengerti motivasi orang meminta, saudaraku. Yesus tidak perlu lagi banyak kalimat, banyak pertanyaan, banyak percakapan dengan orang kusta itu. Yesus langsung menjamah dia. Aku mau, jadilah engkau tahir. Karena Yesus tahu sekali di balik ungkapan orang itu berisi kerohanian seperti apa, saudaraku. Hebat dan saudaraku, coba perhatikan. Sederhana lah itu cerita. Tapi waktu kita menyelidiki dengan 4 seri khotbah ini, kita menjadi kaget. Hebatnya ini orang, saudaraku. Jadi saudaraku, hari ini adalah suatu kesaksian hidup dari hidup saya, saudaraku, untuk bersaksi kapan Tuhan say yes kepada saya, kapan Tuhan say no kepada saya, kapan Tuhan say wait kepada saya, saudaraku. Dan dalam kesaksian hidup saya seperti ini terbagi 3 bagian, saudaraku. Pertama, secara personal. Secara personal yaitu pribadi saya. Kedua itu keluarga saya, saudaraku. Ketiga itu baru pelayanan, panggilan, pendidikan, dan pelayanan, saudaraku. Jadi 3 hal, saudaraku, ketika saya bersaksi untuk memberitahukan kepada saudara, kapan Tuhan say yes kepada saya, kapan Tuhan say wait kepada saya, dan kapan Tuhan say no kepada saya. Saudaraku, dari kehidupan pribadi saya, saudaraku, zaman di mana saya mengalami depresi, saudaraku, ini masalah penyakit. Zaman di mana saya mengalami depresi, saudara sekalian, saya percaya Tuhan di rumah sakit jiwa, saudaraku. Zaman itu, waktu saya umur 26 tahun. Jam 2 subuh, saya percaya Tuhan Yesus di rumah sakit jiwa. Dan saya bukan orang percaya sebelumnya, saudaraku. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, perjalanan untuk Tuhan sembuhkan saya dalam keadaan takut, sakit jiwa yang sangat mengguncang, saudaraku, pikiran susah, duduk susah, berdiri susah, banyak sekali kegelisahannya, saudara-saudara sekalian. Permintaan saya supaya Tuhan itu menyembuhkan saya. Proses penyembuhan, saudaraku, saya wait cukup lama, saudaraku, bertahun-tahun. Akhirnya bermuara kepada yes. Ingat, di seri ketiga, saudaraku, dari wait itu bisa bermuara ke yes atau bermuara ke no. Nah, tentang penyakit depresi saya, saudaraku, saya wait-nya cukup lama bertahun-tahun dan akhirnya dia bermuara ke yes. Maka saya ada hari ini, saudaraku. Kemudian yang kedua, mengenai serangan jantung, saudara sekalian. Tahun lalu, ketika aku divonis ada 5 penyempitan di jantung saya, dalam resiko bisa tiba-tiba mati mendadak karena serangan jantung, saudaraku. Saya berkata kepada Tuhan, secara pribadi aku pengen sembuh. Secara pribadi aku pengen sembuh. Tapi saya ingin Tuhan maunya apa terhadap saya. I want let thy will be done, Lord. Saya mau kehendak Tuhan jadi. Saya percaya Tuhan bisa sembuhkan saya. Tapi kalau Tuhan tidak sembuhkan saya, aku berkata, Tuhan, aku mau ikut apa yang kau mau. Aku tidak berhak untuk memaksa Tuhan, saudara sekalian. Saya belajar dari doa Tuhan Yesus di Getsemani. Serangan jantung adalah mati hidup saya, saudaraku. Saya tidak memaksa, saya tidak klaim, saya tidak, waduh, tiada mustahil bagi engkau, saya teriak-teriak, tidak, saudaraku.
Tuhan, Engkau mau saya apa? Kalau Engkau mau sembuhkan saya tahu saya sembuh. Tapi kalau Engkau tidak sembuhkan saya ikut Tuhan. Kalau Engkau bilang stay, saya stay. Kalau Engkau bilang pulang, aku pulang, Tuhan. Engkau mau aku apa? Saudara, saya bukan tipe hamba Tuhan yang klaim, hamba Tuhan yang teriak, hamba Tuhan yang bilang, pokoknya Tuhan, aku sudah buat, ini sudah buat. Aku lebih cenderung kepada berdiri di belakang Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mau apa? Aku ikut, Tuhan. Aku ikut. Nah, dalam perjalanan saudaraku, weight itu, dalam penantian weight terhadap serangan jantung itu saudaraku, waktu di Penang itu saudara sekalian, saya dioperasi. Operasi itu sukses, berarti dari weight itu menuju ke yes saudaraku. Tuhan tidak mau saya mati. Tuhan mau saya hidup. God say yes. God tidak say no, saudaraku. Maka hari ini aku hidup, saudara sekalian. Kemudian mengenai masalah mata saya, saudaraku. Karena saya diabetes 25 tahun, saudaraku, maka mata kanan ini sudah buta. Retinanya sudah lepas, saudara sekalian. Dalam perjalanan retina ini sudah lepas. Dalam penantian itu, saya tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Dalam perjalanan seperti itu, Tuhan bisa sembuhkan saya, mata kanan saya yang buta itu bisa lihat lagi, tapi juga bisa perjalanan weight itu menuju no, mata saya akan tetap buta, saudaraku. Dalam perjalanan hidup, saudaraku, udah umur 50 nih, saya mulai menyadari. Saya punya mata kanan yang tidak lihat lagi ini, kemungkinan sangat besar adalah no dari Tuhan. Saya akan bawa mata yang tidak bisa melihat itu sampai mati, saudaraku. Kemudian mata kiri saya mengalami pendarahan, saudara sekalian. Sudah di laser. Dan dalam weight ini, saudaraku, mata saya berangsur-angsur pulih bisa melihat. Jadi, mata kanan itu dalam weight sudah hampir menuju kepada no. Dan mata kiri ini, dari weight ini, menuju kepada yes, saudaraku. Syukur, saya masih punya satu mata. Mata kanan Tuhan tidak sembuhkan, Tuhan say no, bagi saya nggak jadi masalah. Saya masih punya satu mata untuk bisa melihat, saudaraku. Jadi, ada bagian no yang Tuhan itu berikan kepada saya, saudara sekalian. Kemudian saya punya penyakit diabetes. Dalam proses weight menanti penyakit diabetes, saudaraku, dia bermuara ke yes dan no juga kan, saudaraku. Dan sebagai pertanggungjawaban saya, saudaraku, saya harus makan obat, saudaraku. Saya harus makan obat. Saya tidak boleh berkata dalam nama Yesus saya buang obatnya. Bukan begitu. Saya harus makan obat untuk menolong diri saya, saudaraku. Saya dalam weight ini Tuhan mau sembuhkan atau tidak sembuhkan, saya serahkan kepada Tuhan. Tidak sembuh pun bagi saya tidak mempengaruhi kerohanian saya, saudaraku. Saya tetap seperti ini. Respon saya kepada Tuhan, saudaraku. Itu adalah pribadi saya, saudaraku. Oke. Perjalanan kehidupan pribadi saya berkaitan dengan kesehatan, saudaraku. Ada yang Tuhan jawab yes. Ada yang Tuhan jawab no, saudaraku. Ada Tuhan yang jawab wait. Tapi saya tetap hidup seperti ini. Nah, sekarang mengenai masalah family, saudara sekalian. Pada saat saya sekolah pendeta, saudaraku, setelah saya masuk sekolah pendeta berumur 29, saudaraku. Dan di dalam perjalanan seperti itu, waktu sekolah pendeta itu sudah sampai di tingkat 4, saya berencana untuk menikah. Dan ketika saya berencana untuk menikah itu, saya berdoa kepada Tuhan. Saya ingin seorang istri itu, Tuhan, seorang pendeta. Jadi kalau nanti saya pelayanan, ada sesuatu yang saya tidak bisa, saya sakit, istri saya bisa gantiin saya. Dan kami bisa saling menguatkan, saling menolong untuk pelayanan, saudaraku. Itu bagus kan? God say no, saudaraku. Saya tidak menemukan seorang calon istri yang juga pendeta, saudaraku. Tuhan memberikan aku jemaat biasa, saudaraku. Untuk poin satu dalam hidup saya, saudaraku, Tuhan bilang no, saudara sekalian. Tuhan bilang no. Oke, saudaraku, itu mengenai kisah daripada tentang keluarga saya, saudara sekalian. Kemudian waktu umur 35 saya married, saudaraku. Setelah saya married, istri saya hamil. Dan dalam istri saya hamil itu, saudaraku, kami menjaga janin itu sampai janin itu sudah 9 bulan, saudara sekalian. 2 hari lagi akan dilahirkan, saudaraku. Tapi ketika 2 hari lagi akan dilahirkan, pagi-pagi jam 6, istri saya bangun dan dia menangis, saudara sekalian. Dia merasa ada suatu hubungan yang putus. Maka cepat dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa.
Waktu diperiksa, dokter mengatakan bayinya sudah meninggal, saudara sekalian, dalam perut istri saya. Itu sesuatu yang syok bukan main, saudaraku. Akhirnya ditreatment untuk lahir normal dalam keadaan sudah tidak bernyawa, saudaraku. Dan dalam posisi di rumah sakit menunggu lahir normal, saudaraku, saya berdoa. Saya percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Saya percaya Tuhan itu mampu membangkitkan orang mati. Saya percaya, saudaraku. Saya masih berdoa. Saya dalam posisi wait, saudaraku. Saya menunggu ada mujizat. Saya menunggu Tuhan, boleh nggak anak saya hidup? I still ask. Bukan klaim Tuhan ini saya sudah pendeta. No, Tuhan boleh nggak anak saya hidup? Tuhan, Engkau berkenan nggak supaya anak saya boleh hidup? Nah, ketika anak itu dilahirkan, saudaraku, posisi tangan terbuka, artinya sudah meninggal. Ia terlilit tali ari, saudaraku, terjerat sampai mati, saudara sekalian. Berarti dalam penantian saya dan istri itu, God say no, saudaraku. Itu sangat menyakitkan. Itu sangat menyedihkan, saudaraku. Tapi dalam respon iman saya kepada Tuhan, saudaraku, setelah saya selesaikan anak itu, sampai di rumah sakit, jam 3 subuh, saudaraku, saya duduk sendiri di sofa, saya bilang sama Tuhan. Waktu itu aku sampai menangis. Saya bilang, Tuhan, anak itu nggak hidup sama saya. Tuhan, yang saya inginkan adalah jangan sampai kematian anak itu aku nggak setia sama Engkau. Jangan sampai kematian anak itu aku tidak cinta Engkau lagi. Jangan sampai kematian anak itu aku tidak semangat melayani Engkau lagi, Tuhan. Itu yang saya takutkan, saudaraku. Dan dalam doa ketulusan seperti itu, Tuhan melihat hati, saudaraku. Tuhan melihat hati. Doaku bukan pura-pura. Doaku bukan pura-pura ditutup. Doaku adalah apa yang ada dalam hati saya. Dan Tuhan melihat itu, saudaraku. Dan Tuhan itu meneguhkan sampai hari ini. Pelayanan saya tidak pernah berhenti, saudaraku. Semangat saya tidak pernah berhenti, saudara sekalian. When God say no, saudara sekalian. Hal ini tidak mudah. Zaman sekarang dengan jemaat yang mendengar khotbah hari ini, mungkin saja engkau adalah jemaat yang kehilangan papa, kehilangan mama, atau kehilangan keluarga, kehilangan anak. Anakmu mungkin masih muda, atau anak bayi, atau anakmu lagi remaja, kehilangan dalam bentuk apapun, mungkin kecelakaan, penyakit, atau apa, saudaraku. Bagi you sulit sekali untuk menerimanya. When God say no, saudaraku. Tapi pahamilah, sampai hari ini saya tidak tahu kenapa anak saya meninggal, saudaraku. Secara kedokteran saya tahu terlilit tali ari sampai mati. Tapi kan kita percaya usia di tangan Tuhan, saudaraku. Kan kita percaya itu. Sampai hari ini saya belum mengerti mengapa anak saya Tuhan tidak kasih. Tapi saya beriman, saudaraku. Sekalipun saya tidak mengerti di bumi ini, saudaraku, suatu hari di sorga Tuhan akan membuat saya mengerti. Dan tidak ada satu titik pun dalam hidup saya untuk menyalahkan Tuhan dalam hal ini, saudara sekalian. Dan Tuhan senang melihat saya seperti itu, saudaraku. Until today, dalam kehidupan saya berkeluarga, saudaraku, saya mendapat no dari Tuhan, tapi tidak mengendurkan semangat saya untuk melayani, tidak menghilangkan rasa cinta saya kepada Tuhan. Saya tidak negatif thinking kepada Tuhan, saudaraku. Dalam perjalanan saya berumah tangga, Tuhan memberikan saya 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan, semuanya baik-baik, saudaraku. Tuhan memberikan aku anak-anak yang baik, saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan membilang yes. Dalam berkeluarga, saudara sekalian, saya sedang wait untuk jawaban Tuhan. Aku ingin di antara 3 anak itu, kalau boleh 3-tiganya, kalau 1 pun aku bersyukur. Di antara 3 anak itu ada 1 yang menjadi hamba Tuhan, saudaraku. Itu adalah suatu kemegahan seorang hamba. Adalah suatu kebanggaan hidup di keluarga Pendeta Chang. Ada yang meneruskan, saudaraku, yang menjadi hamba Tuhan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Ini saya dalam posisi wait untuk suatu hari melihat God say yes or no, saudara sekalian. Nah, saudaraku, itu sekilas tentang keluarga saya. Kemudian my calling, my study, and my minister, saudaraku, my ministry. Tuhan memanggil saya waktu saya sudah agak sehat, udah di gereja, udah banyak belajar, baca-baca buku, ikut sekolah Alkitab malam. Saya bilang, Tuhan, saya mau jadi pendeta. Saya mau ladani Engkau, Tuhan. Dalam perjalanan bergumul, saudaraku, wait-nya cukup lama, berapa tahun, kemudian God say yes. Saya masuk sekolah pendeta, saudaraku.
Waktu saya masuk sekolah pendeta, saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan sekolah pendeta tidaklah gampang. Ya. Dalam sekolah pendeta itu udah selesai S1, Tuhan aku pengen S2. Dalam posisi wait 4 tahun, kemudian Tuhan berikan aku sekolah S2. Setelah selesai S2 5 tahun kemudian, Tuhan aku pengen sampai S3. Dalam posisi wait itu, God say yes, saya selesai sampai S3, saudaraku. Kemudian setelah calling saya selesai, kemudian studi saya selesai, saya mulai ministry, saudaraku. Dalam pelayanan itu sampai selesaikan pendidikan sekolah saya. Dalam pelayanan itu saya menemukan banyak yes dari Tuhan. Saudara sekalian, pertama kali saya pendeta juga punya jiwa misi, saudaraku. Saya melayani banyak orang. Saya ingin menjadi milik society Kristen. Saya tidak mau menjadi milik satu golongan gereja. Aku ingin menjadi milik bagi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus, saudara sekalian. Dalam pelayanan seperti itu, Tuhan, suatu hari waktu saya masih muda, saya melayani gereja. Saya berkata, Tuhan, kalau saya melayani gereja, melayani satu komisi, saya rasa saya kurang, Tuhan. Saya ingin lebih, saya bisa melayani lebih banyak orang, Tuhan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, boleh enggak? Saya keluar dari gereja, saya membuka lembaga sendiri untuk melayani banyak orang Kristen. God say yes. Dalam pelayanan saudaraku menjadi berkembang. Akhirnya menjadi lembaga Anthony Chang Ministry International, saudaraku. Menjadi berkat bagi banyak orang di Indonesia dan juga di luar negeri, saudara-saudara sekalian. Dalam pelayanan saya, saudaraku, saya menemukan dimensi rohani saya dengan Tuhan. Setiap kali saya meminta bagian pelayanan saya, saudaraku, yang menyentuh hati saya. Pelayanan yang menjadi beban saya, saudaraku, God always say yes. Saya kasih beberapa contoh, saudara sekalian. Suatu hari ketika saya masih menjadi mahasiswa praktek daerah pedalaman, praktek 2 bulan. Aku melihat suatu tanah kosong, tanah kuburan, saudaraku, di situ. Tidak dipakai orang lagi. Dalam hati saya bilang, Tuhan, saya mau bangun gereja di situ. Boleh nggak, Tuhan? Saya beli itu tanah, waktu itu 300.000 itu tanah, saudaraku. Saya udah beli, saya bangun satu gereja, saudara, gereja dari kayu, dan untuk jemaat di situ mereka pakai. Apa yang saya mau, Tuhan bilang yes untuk gereja Tuhan. Setelah itu saya pergi pelayanan kemana-mana, saudara sekalian, sampai saya selesai sarjana, saudara sekalian. Saya pergi melayani kemana-mana sampai saya selesaikan S2 ke banyak kota, ke banyak negara. Always Tuhan itu, kalau apa yang saya ingini, Tuhan bilang yes untuk pelayanan saya. Suatu hari saya punya jiwa misi, saudaraku. Suatu hari saya di Manado untuk membantu jemaat menyelesaikan masalah tanah. Pada saat itu 2014 banjir bandang, saudara sekalian. Saya ke rumah hakim itu agak sedikit membukit, rumahnya agak tinggi. Pada saat banjir bandang itu, saya lihat di depan itu rumah semua tinggal seng kecil ujungnya, itu tenggelam semua. Dalam hati saya sangat kasihan, saudaraku. Ada perasaan terharu sekali. Di situ saya ngomong, Tuhan, boleh nggak saya bantu orang-orang yang kasihan sekali? God say yes, saudaraku. Ya, saya berkhotbah di mana-mana, saya kontak beberapa teman, beberapa gembala, mereka mendukung sehingga saya mendapat uang banyak sekali, saudaraku. Saya bantu on the spot, saya pergi ke pedalaman, saya kasih mereka uang, saya bangun untuk rumah mereka, saya bangun gereja yang rusak, saya betulin semua, saudara sekalian. Begitu, sampai 3 tahun semua pelayanan saya buat KKR maraton, daerah Manado dan sekitarnya. Setelah selesai, saudaraku, selesai, saya pulang. Suatu hari saya balik lagi ke Manado, saya lihat semua sudah jalan dengan baik. Saya bilang, Tuhan, saya mau pulang. Tapi saudara tahu Tuhan buat apa? Handphone saya tertinggal di satu supermarket, saudaraku. Waktu dicari tidak ketemu. Akhirnya dipakai satelit untuk menemukannya. Ketemu di satu rumah, saudara sekalian. Ternyata diambil orang. Ketemu di rumah itu, seorang anak gadis. Buka pintu, saya tanya, kau temukan secara satelit HP saya di sini. Dia bilang, belum tentu, Pak, karena saya pulangnya jam 7. Bapak kan hilangnya saya pulang jam 6, Bapak hilangnya kan jam 7. Mari saya lihat lagi, Pak Pendeta, dicari. Rupanya di 2 rumah sebelahnya, saudaraku, yang ambil itu orang 2 rumah itu, dia pergi ke supermarket. Tapi ketika saya lihat rumah anak gadis, saudaraku, anak gadis ini rumahnya kasihan sekali, mereka tidur di tanah. Rumahnya
Tiangnya itu dari kain, saudaraku. Mereka miskin sekali. Saya goyang rumahnya, goyang, saudaraku. Besok kembali ke rumah itu, saya beli banyak makanan. Saya bilang, saya akan bangun rumah you. Kalau saudara lihat setulus hati, ada rumah yang ditarik, itu rumah yang pertama saya bangun. Jadi Tuhan memberi saya hati, sederhana sekali. You lihat rumah itu, HP kamu hilang, aku ingin kasih tahu, aku ingin kamu bangun rumah itu. Dari rumah itu, saudaraku, saya bangun 6 rumah bedah. Di setiap tempat, saudaraku, di tempat daerah situ, saya bangun 6 rumah bedah. Dan saya ingin, Tuhan, aku ingin bangun 200 rumah sebelum saya mati. Dan saya posisi wait, apakah Tuhan menginginkan, memperbolehkan saya seperti itu, saudaraku. Karena rumah yang saya bangun, rumah bedah, saudaraku, tidak pakai triplek, semua semen, saudaraku. Karena saya ingin buat bagus, semua seng, supaya anak cucu boleh tinggal, jadi tidak kena angin, tidak kena air, mereka boleh tentram, saudaraku. Saya bangun yang kuat buat mereka, saudara sekalian. Tuhan, saya ingin bangun 200 rumah sebelum saya mati. Saya dalam posisi wait untuk menunggu Tuhan. Tuhan, setelah saya bangun satu gereja yang terbawa banjir bandang, saudaraku, gereja itu tidak menjadi milik saya. Saya lihat tinggal tanah. Tuhan, beri aku hati bangun gereja. Itu saya bangun, saudaraku. Setelah bangun gereja itu, saya berikan kepada sinode setempat. Tidak pernah menjadi milik saya. Dan saya juga ingin membangun gereja suatu hari. Saya ingin membangun gereja kecil-kecil, Tuhan. Saya ingin buat bedah gereja. 200 bedah gereja, 200 bedah rumah before I die. Saya posisi wait, saudara sekalian. Dalam perjalanan sampai hari ini, you know, saudaraku, ketika kita tidak bisa keluar karena COVID, saya malam suka nonton YouTube, saudaraku. Saya nonton YouTube, yang saya nonton itu adalah Animal Rescue, yaitu mereka itu menyelamatkan anjing, anjing yang terlantar, anjing yang sakit, anjing yang disiksa, setelah diobati, dikasih dokter, dikasih suntikan, 3 bulan kemudian anjingnya itu udah sehat kembali, ekornya goyang, lucu sekali, saudaraku. Saya menonton sampai terharu. Saya suka binatang. Tapi saya berkata kepada Tuhan, saya tidak ada waktu untuk menolong binatang. Tuhan, beri aku hati untuk menolong manusia. Di tengah COVID seperti ini, Tuhan kasih saya kesempatan supaya saya bisa tolong manusia, Tuhan. Apa yang ada di hati saya minta sama Tuhan. Tuhan bilang, yes. Maka muncullah program Setulus Hati, saudaraku. Saudaraku, dalam perjalanan hidup saya, banyak no yang Tuhan kasih sama saya. Banyak wait yang Tuhan kasih sama saya. Juga banyak yes yang Tuhan kasih sama saya, saudaraku. Membuat saya bangga hidup ini. Suatu hari dalam perjalanan saya pelayanan ke Amerika, waktu saya apply visa di Jakarta, saudaraku, bersama istri, ada dokumen saya yang kurang. Istri lupa bawa. Saya pikir kita agak kesulitan ini. Sebelum saya dipanggil, saya doa, Tuhan, boleh nggak saya ke Amerika untuk melayani Engkau? Waktu saya sampai depan loket, saudaraku, saya bilang, I'm a pastor. I'm a pastor. I'm going to America for my sabbatical year, saudaraku. Dia lihat saya, kemudian dia ketik, your visa has been approved. Silakan ambil 3 hari waktu kerja, saudaraku. Visa saya, Tuhan kasih, yes, sangat gampang, saudaraku. Tidak diperiksa apa-apa, hanya dokumen udah dilengkapi, udah itu aja, langsung di-approve dalam 3 hari kerja, you boleh ambil. Setelah lihat itu, jadi dalam hidup saya bisa menarik kesimpulan, saudaraku, untuk melayani orang itu, sering sekali Tuhan bilang yes. Tapi untuk pribadi saya, ada yang Tuhan bilang no, ada yang Tuhan bilang wait, saudaraku. Tapi kalau saya boleh mengilustrasikan, saudara-saudara sekalian, di dalam intimasi saya dengan Tuhan, dalam Christian worldview saya, dalam faith saya, saudaraku, 3 itu bergabung menjadi 1. When God say yes, saya, intimasi saya dengan Tuhan itu seperti berkata, Tuhan itu tersenyum dan akan jempol kepada you. He say yes. Ketika Tuhan say wait, dalam intimasi with God itu seperti dalam hati saya seperti berkata, Tuhan mengangkat tangan dan tersenyum kepada engkau. Dan ketika Tuhan say no, dalam intimasi saya with God itu seperti berkata, Tuhan itu tersenyum penuh kasih. Bagi saya, saudaraku, yes, wait, and no, saudaraku, saya jalani. Saya belajar untuk mengendalikan apa yang saya mau.
Kalau saya yes, wait, and no dari Tuhan, saya amini saudaraku. Karena Tuhan pasti berjalan depan. Jikalau saya menggerakkan keinginan di depan, aku jalan depan, saudaraku. Saya ingin Tuhan mendahului saya. Aku ikut dari belakang apa yang Tuhan mau, saudaraku. Apa yang Tuhan mau. Saya belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mau apa hidup saya? Aku ikut. Saya belajar untuk mencukupkan apa yang ada pada diri saya, saudaraku. Karena hidup saya adalah seorang hamba. Seorang pendeta, saudaraku. Saya ingin hidup seperti apa yang Tuhan mau, saudaraku. Walaupun saya akui masih banyak kelemahan dalam diri saya yang harus saya cover day by day, week by week, year by year, saudaraku. Tapi saudara mendengar kesaksian hari ini, dalam perjalanan hidup saya, saudaraku, saya melihat kebesaran Tuhan. Saya melihat Tuhan itu baik. Saya melihat all things works together. Saya melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Walaupun masih ada bagian-bagian tertentu, still become mystery of God yang saya belum tahu why. Tapi saya percaya Tuhan saya baik. Saya percaya sampai hari Tuhan saya itu sangat sayang sama saya. Tuhan saya itu memberikan saya banyak talenta, kapasitas untuk melayani umat, saudaraku. Bagi saya itu sudah puji Tuhan, saudara sekalian. Saudara, saya menikmati perjalanan hidup saya bersama Tuhan dengan yes dari Tuhan, dengan wait dari Tuhan, dengan no dari Tuhan, saudaraku, menjadikan aku hidup, menjadikan aku mengenal Tuhan Yesus jauh lebih baik, menjadikan aku lebih mengenal diri saya jauh lebih baik, saudaraku. Coba saudara perhatikan hidup saudara dengan apa yang saya saksikan hari ini. Di tengah COVID seperti ini, saudaraku, banyak orang pasti kekurangan hidup, kekurangan makanan, banyak orang pasti kekurangan pekerjaan, mungkin penghasilan juga sulit, saudaraku. Saya pun termasuk di dalamnya, saudara sekalian. Tapi aku melihat sesuatu yang berbeda. Tuhan beri aku jalan untuk menolong orang susah. Saya masih bisa makan, anak istri saya masih bisa makan, tapi banyak yang nggak bisa makan, nggak ada uang untuk makan, nggak ada nasi untuk makan, nggak tahu kemana. Tuhan pakai saya, Tuhan beri saya jalan, mengulurkan tangan saya untuk mereka. Tuhan pakai saya menjadi alat untuk menolong mereka. Beri saya hati tulus melayani mereka, Tuhan. Muncullah program setulus hati. Dari my heart. Itu hati saya, saudaraku. Itu yang Tuhan beri kepada saya. Di tengah zaman bergolak, saudaraku, Tuhan still working sampai hari ini, saudara sekalian. Saya mau lewat khotbah kesaksian ini, saudaraku, jemaat melihat diri sendiri-sendiri. Saya tidak mau ada luka hati sama Tuhan. Jikalau engkau belum piawai mengerti no dari Tuhan, mari kita belajar. Jikalau engkau belum piawai mengerti wait dari Tuhan, mari kita belajar sekolah kehidupan ini, saudaraku, untuk melihat Tuhan yang besar, saudara sekalian. Saudara mengerti khotbah hari ini. Mungkin kau banyak kehilangan, saudaraku. Mungkin kau banyak menerima no dari Tuhan. Tapi mengertikah engkau khotbah hari ini untuk mengajar engkau lebih dewasa rohani, dengan you punya word view, dengan you punya faith, dengan you punya intimasi with God. Tiga itu bergerak untuk melihat hidup berjalan bersama Tuhan sampai suatu hari Tuhan panggil pulang, saudara sekalian. Mari kita berdoa. Jemaat, perhatikan dirimu masing-masing. Saya tidak tahu kau siapa. Kau mungkin negara lain, bukan di Indonesia. Mungkin pergumulanmu berat sekali. Banyak no dari Tuhan buat dirimu yang sampai hari ini kau tidak mengerti. Wait pun kamu sudah capek, sudah bosan menanti. Yes bagi engkau hanya sebagai suatu alasan hidup. Tapi hari ini firman ini sampai kepada engkau. Kau belajar bertekun dalam Tuhan, saudaraku. Belajar bertekun dalam Tuhan. Tuhan itu baik, saudaraku. Dengar baik-baik khotbah hari ini. Siapapun engkau yang sedang bawa mobil, yang sedang di kantor, yang sedang di rumah, atau di kamar sendirian, dengarkan khotbah ini baik-baik. Engkau kehilangan sesuatu yang amat berharga dalam hidupmu, yang God say no. Hari ini kau pahami dengan baik. Jangan pernah ada luka hati dengan Tuhan. Jangan pernah no dari Tuhan itu membuat kamu luka batin. Membuat kamu tidak bersemangat, membuat imanmu goyang. Yes dari Tuhan membuat engkau bersyukur. Dan jangan salah jalan.
wait dari Tuhan mengajar engkau bertumbuh rohani dengan baik, pengenalan diri dan juga pengenalan akan Tuhan yang hidup. Saudara renung sebentar hari ini. Perhatikan hidupmu masing-masing. Pacar yang kau ingin Tuhan tidak kasih. Anak yang kamu pengen Tuhan tidak kasih. Cita-cita yang kamu ingin Tuhan tidak kasih. Kekayaan yang kamu ingin Tuhan tidak kasih. Marahkah engkau sama Tuhan? Sesuatu yang kamu inginkan Tuhan bilang wait, kecewakah engkau kepada Tuhan? Sesuatu yang kamu minta Tuhan bilang yes, kamu merasa kurang, merasa hanya segitu saja. Mengertikah engkau hidup hari ini? Masih banyak orang lebih susah daripada kita. Masih banyak orang jauh lebih menderita daripada kita. Mampukah kita bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih? Mampukah kita bersyukur dengan yes dari Tuhan yang pada sekarang ini yang ada padamu? Jemaat berdoa. Perhatikan hidup dengan baik. Jikalau engkau pernah cinta Tuhan, cintailah Tuhan seumur hidup dalam kondisi apapun. Baik itu yes, baik itu wait, baik itu no dari Tuhan. Cintamu tidak boleh menjadi luntur oleh karena kau tidak mengerti rencana Tuhan. Kalau kau pernah cinta Tuhan, cintalah sampai mati, saudara sekalian. Kalau kamu pernah melayani Tuhan, melayanilah sampai mati, saudara. Karena suatu hari kau pasti akan dibuat mengerti untuk hidup ini, saudara sekalian. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat yang mendengarkan firman di kota manapun, di Indonesia maupun di kota-kota di negara lain. Kiranya firman hari ini, kesaksian hidup hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi umat, menjadi suatu pertolongan, menjadi suatu cermin untuk belajar kehidupan bersama dengan Tuhan di tengah yes, wait, dan no dari Tuhan. Buatlah jemaat menjadi dewasa rohani, buatlah jemaat menjadi tekun dalam Engkau Tuhan dengan segala persoalan yang mereka hadapi. Kuatkan mereka, teguhkan mereka Tuhan di tengah zaman yang bergolak, di tengah dunia yang tidak bersahabat, di tengah banyak hal yang tidak fair yang harus dihadapi oleh jemaat. Tuhan, dengar doa hamba-Mu. Kiranya tangan-Mu meletakkan di atas kepala mereka, memberikan worldview yang kuat, memberikan pengertian yang baik akan firman. Kiranya tangan-Mu meletakkan di hati mereka, memberikan intimasi with God yang kuat, sehingga di tengah perjalanan iman mereka, baik kondisi apapun, situasi kondisi apapun, mereka tetap melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia berjalan di depan mereka untuk membawa mereka hidup, mengaruhi hidup ini sampai waktunya selesai. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.